Tahukah kalian, selama masa pandemi COVID-19, perkembangan moral mengalami kemerosotan. Bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Instruksi Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 juga turut mengancam moralitas bangsa. Akibat ketidaksiapan antara intelektualitas dan moral pelajar dengan kebebasan dunia digital, sistem berbasis daring ini malah mengancam moralitas pelajar. Maka dari itu diperlukan cara untuk mengatasi degradasi moralitas tersebut. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang teori, faktor, dan pendekatan dalam pembelajaran moral. Menurut Kohlberg, beliau mengemukakan 3 tingkatan dalam perkembangan moral. Tingkat yang pertama yaitu prakonvensional. Pada tingkat ini, anak belum memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral. Tingkat yang kedua, konvensional. Pada tingkat ini, anak mulai menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral dengan menanti standar-standar tertentu. Tingkat yang ketiga yaitu pasca konvensional. Pada tingkat ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan oleh standar-standar orang lain. Dengan kata lain, memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Menurut Hurlop, ada sejumlah faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan moral pada anak. Yang pertama, peran hati nurani atau kemampuan untuk mengetahui apa yang salah dan apa yang benar. Yang kedua, peran rasa bersalah dan rasa malu, yaitu apabila bersikap dan berperilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, peran interaksi sosial dalam memberikan kesempatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang telah disetujui oleh lingkungan sekitar. Selanjutnya, pendekatan. Banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran moral. Yang pertama, pendekatan behavioristik, yaitu dengan memberikan stimulasi dan respon pada anak. Yang kedua, pendekatan konstruktivistik, yaitu dengan memberikan kebebasan pada anak untuk membangun sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam interaksinya dengan lingkungan. Yang ketiga, pendekatan humanistik, yaitu berdasarkan karakteristik tumbuh kembang anak, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kebebasan berpikir melalui lingkungan. Selama masa pandemi, pembelajaran di sekolah dirubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah. Di sini, peran dan tanggung jawab orang tua menjadi lebih besar dalam membangun moral anak. Oleh karena itu, orang tua sebisa mungkin memberikan contoh konkret atau praktik langsung dalam membentuk moral anak. Contoh kecilnya seperti belajar saling menghargai. Diterapkan dengan cara mengapresiasi setiap mereka setelah menyelesaikan tugas atau pekerjaan lainnya. Lalu bisa juga saat ada seorang anggota keluarga yang melakukan kegiatan seperti memasak, membersihkan rumah, anak sebisa mungkin juga berperan dalam kegiatan tersebut. Terakhir dari saya, semoga perkembangan moral di Indonesia ini semakin membaik dan pembelajaran dapat kembali normal.